Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Gusti Firmansyah dari program studi S1 Teknik Elektro dengan NIM 23111070018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kuis manajemen proyek dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alvin Hikmatur Rahman, STMT. Adapun case atau studi kasus yang ada pada soal ini ialah itu yang pertama adalah diketahuinya aktivitas, predecessor, duration, serta cost dalam rupiah. Yang dimana aktivitas terdiri atas A, B, C, D, E, F, serta G. Kemudian untuk predecessor itu terdiri atas yang A, predecessornya non. Untuk yang predecessor B itu berdasarkan A. Kemudian yang C, aktivitas C berdasarkan predecessor B. Untuk aktivitas D, predecesornya A. Kemudian untuk aktivitas E, itu predecesornya C. Kemudian untuk aktivitas F, itu predecesornya D dan F. Kemudian untuk aktivitas yang terakhir itu G, predecesornya berdasarkan F. Adapun durasi pada masing-masing aktivitas ialah aktivitas A terdiri atas 1 minggu, dan untuk B hingga F itu 2 minggu, dan sisanya itu G dengan total durasi 1 minggu. Kemudian untuk masing-masing kos rupiah, untuk aktivitas A dan G itu 5 juta, kemudian B hingga F itu 10 juta. Langkah awal dalam menentukan kurva S pada tabel ini ialah yang pertama kita menentukan CPM pada masing-masing komponen. Yang dimana tadi sudah disampaikan bahwasanya A merupakan aktivitas dengan yang dimulai paling awal. Kemudian B itu setelah A, D itu setelah A, kemudian dilanjutkan dengan C setelah B, E setelah C, F itu setelah E dan D, kemudian ada aktivitas G yang terakhir setelah F. Langkah selanjutnya adalah menghitung untuk masing-masing aktivitas. Yang dimana untuk total masing-masing durasi itu untuk aktivitas A1, B2, C2, D2, E2, F2, serta G1. Kemudian kita hitung seperti biasa. Untuk karena A dimulai paling awal, maka predecesornya non itu bernilai 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian hasil dari penyembelahan aktivitas sebelumnya itu dimasukkan ke selanjutnya, yang dimana 1 plus 2 itu 3, 3 plus 2 itu 5, kemudian 5 plus 2 itu 7, kemudian untuk yang D itu 1 plus 2 sama dengan 3. Karena ini percabangan maju, maka yang diambil adalah nilai terbesar, sehingga diperoleh 7 plus 2 itu sama dengan 9, 9 plus 1 itu sama dengan 10. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan jalur mundur untuk mengisi nilai yang ada di sini, sehingga diperoleh 10 yang ini turun ke bawah, 10 kurang 1 sama dengan 9. Kemudian kita pindahin untuk predecessor selanjutnya, 9 kurang 2 itu 7. Kemudian dilanjutkan 7 kurang 2 itu 5, 7 kurang 2 itu 5. Kemudian 5 dikurang 2 itu 3, 3 dikurang 2 itu 1, dan 1 dikurang 1 itu 0. Sehingga diperoleh untuk slang pada masing-masing aktivitas adalah 0 dikurang 0 itu sama dengan 0, 1 kurang 1 0, 3 kurang 3 0, 5 kurang 5 0, 7 kurang 7 0, dan 9 kurang 0 9. Sehingga untuk aktivitas D itu dikurangi 1 itu sama dengan 4. Maka CPM atau Critical Path Method pada case ini adalah A, aktivitas A, B, C, E, F, dan G dengan total durasi 10 minggu. Adapun langkah selanjutnya ialah membentuk tabel sebagai berikut, yang dimana waktu dalam minggu tersebut bernilai 10 berdasarkan CPM yang telah kita cari sebelumnya. Kemudian kita diminta untuk menentukan bobot, yang dimana bobot itu adalah harga pekerjaan dibagi harga total pekerjaan, kemudian dikali 100%, yang dimana daripada masing-masing aktivitas, sehingga diperoleh untuk aktivitas A itu harga pekerjaannya sama dengan 5, kemudian untuk harga total pekerjaan itu sama dengan 60 juta,
kemudian dikali 100% dan menghasilkan bobot 8,3. Begitu juga untuk aktivitas B, C, D, E, F, serta G. Sehingga diperoleh untuk masing-masing bobot adalah yang B 16,7, C 16,7, D 16,7, E 16,7, F 16,7, serta aktivitas G 8,3. Kemudian kita diminta untuk mengisi masing-masing dari minggu CPM berdasarkan durasi yang telah ditentukan. Yang dimana untuk aktivitas A itu durasinya adalah 1 minggu dengan bobot 8,3 sehingga dimasukkan pada minggu pertama. Kemudian yang aktivitas B dilakukan setelah aktivitas A itu durasinya 2 minggu dengan bobot 16,7 kemudian dibagi 2 sehingga didapatkan 8,33 dan 8,33 untuk minggu 2 dan minggu 3. Kemudian dilanjutkan untuk aktivitas C itu juga dibagi 2 minggu sehingga didapatkan minggu keempat 8,33, minggu kelima 8,33. Kemudian untuk yang D, karena D itu merupakan sama dengan aktivitas A atau sesudah aktivitas A sehingga dapat disamakan pada minggunya, maka diperoleh nilai 8,33 di minggu kelima dan 8,33 di minggu keenam. Kemudian untuk yang E itu juga sama karena setelah aktivitas yang E setelah aktivitas C dan D, maka diperoleh untuk minggunya itu 8,33 di minggu ke-6 dan 8,33 di minggu ke-7. Begitu juga untuk yang F itu 8,33 di minggu 8 dan di minggu ke-9 8,33. Sehingga untuk aktivitas yang terakhir, karena itu adalah aktivitas setelah F, maka diperoleh 8,33 di minggu ke-10. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai bobot per minggu, yang dimana nilai bobot per minggu ini adalah hasil penyubahan dari bobot yang sudah dimasukkan. Yang dimana untuk minggu ke-1 itu 8,33, minggu kedua 8,33, minggu ketiga 8,33, minggu keempat 8,33, dan minggu kelima adalah hasil penyumblahan 8,33 ditambah 8,33 menghasilkan 16,67. Begitu juga untuk aktivitas di minggu ke-6. 8,33 ditambah 8,33 hasilnya 16,67. Untuk minggu ke-7 8,33 dan 8,33 serta hingga minggu ke-10 8,33. Langkah selanjutnya adalah menentukan bobot kumulatif. Adapun menentukan bobot kumulatif itu adalah hasil penyumblahan dari minggu sebelumnya, yang dimana dimulai di minggu pertama itu 8,33 kemudian ditambah dengan bobot per minggu pada minggu kedua 8,33 ditambah 8,33 menghasilkan 16,67. 16,7 16,67 ditambah 8,33 menghasilkan 25. Kemudian 25 ditambah 8,33 menghasilkan 33,33. 33,33 ditambahkan 16,67 menghasilkan 50. 6 kemudian 50 ditambah 16,67 menghasilkan 66,67. Kemudian ditambah lagi 8,33 menghasilkan 75 dan 75 ditambah 8,33 menghasilkan 83,33. Sehingga 8,33 ditambah 8,33 menghasilkan 91,67 dan yang terakhir 91,67 ditambah 8,33 menghasilkan 100. Oke, untuk yang terakhir adalah membuat kurva S, yang dimana dalam pembuatan kurva S itu berdasarkan Excel dengan menggunakan perintah grafik, sehingga diperoleh sebagai berikut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.